Dibilang gini, our responsibility to control our own bodies. Jadi tubuh kita itu tanggung jawab kita katanya. Bukan urusan orang lain tapi urusan kita. Hai guys, balik lagi bareng gua di ibadah online khusus pelajar Radiance. Apa kabar nih? Gue berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini siapa yang baru pertama kali ikut ibadah Radiance? Welcome ya, we are so excited you are here. Use scan QR code di bawah ini untuk kenalan dan join komunitas kita. Buat kalian yang ada di kota Bandung, kalian juga bisa ikut loh ibadah onsite kita setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10 pagi di Pasir Koja 58. Atau pukul 9 pagi di Bandung Utara dan Kopo. Ditunggu ya. Nah sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR code berikut ini atau transfer melalui nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Yuk kita siapin hati kita untuk beribadah. Jauhin dulu segala hal yang mendistract kalian and enjoy the service. Sama-sama berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Clap your hands up. Come on. Katakan. Berjalan bersamamu, oh Tuhan. Melakukan perkara yang hebat. Berikanku harapan dan
umat-Mu Tuhan saat ini. Kau sungguh baik. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have seen in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. Good, you're so good to me. You are so good to us. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan sambil kita ingat kembali kebaikan Tuhan.
tak kekurangan kasih-Mu. Yeah. Ku bersyukur tuh penyertaan-Mu. Ku bersyukur selalu tuh kehidupan yang Kau beri, nafas yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk segalanya. Oh, ku bersyukur, ku bersuka, sebab Kau Bapakku yang
students, welcome to Radiance. Hari ini kita ada di episode Coffee for My Soul, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol serius tapi juga santai. Santai tapi juga serius. Nah hari ini saya ditemenin oleh Prisil. Nah Prisil boleh perkenalan dikit? Sekarang sekolah, kuliah atau gimana nih Pris? Iya, halo teman-teman semua. Kenalin nama aku Prisil, sekarang kuliah dan sekarang masuk ke semester 5 Kak, jurusannya psikologi. Jurusan psikologi berarti lumayan ini ya, lumayan jelimet ya ngomongin manusia. Lumayan. Iya. Gimana nih so far kuliah ini enggak udah semester 5 berarti 2 tahun online dong ya full? Betul, online terus. Online. Belum pernah ke kampus sampai sekarang. Ada teman-teman yang senasib nih belum pernah ke kampus, belum pernah ke sekolah, padahal udah masuk dari 2 tahun lalu ya teman-teman ya. Kita berharap di tahun yang baru di sekarang ini buat teman-teman yang udah mulai mau kuliah nih bisa kuliah onsite dan teman-teman yang pelajar semoga kalian bisa full terus di kelas di sekolah dan bisa ketemuan sama teman-teman. That's why kenapa kita harus jaga prokes juga ya Pris ya. Betul banget Kak. Nah so far nih selama 2 tahun ini kamu merasa jurusan psikologi itu berguna gak nih buat kamu nih? Wah, berguna banget dan relate banget dengan kehidupan sehari-hari sih. Karena kan belajarnya juga tentang manusia ya. Jadi waktu ketemu teman-teman, ketemu orang luar gitu tuh lebih gak gampang ngejudge gitu. Lebih kayak perspektifnya lebih luas aja gitu sih Kak. I see. Jadi sebenarnya waktu kita makin banyak belajar, makin banyak tahu, kita jadi punya sudut pandang yang berbeda ya. Gak Betul. cuma dari cara kita sendiri, tapi juga dari berbagai sudut. Nah hari ini teman-teman sebelum kita masuk nih ke obrolan-obrolan santai kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Agar apapun yang kami kerjakan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Buka hati kami, buka pemikiran kami agar kami bisa melihat seperti sebagaimana Tuhan Yesus melihat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Iya, nah di Coffee for My Soul terakhir yang waktu kita ngopi-ngopi terakhir saya ngopi sama Michelle ya waktu itu. Terus inget gak ada 3 cara tentang cara buat kita punya batasan ya. How to say yes and when to say no. Ternyata kita harus bisa ngomong iya dan tidak. Kadang-kadang kita lebih gampang ngomong iya doang atau enggak doang gitu ya. Betul Iya. banget Kak. Kalau buat kamu yang paling susah apa nih dari soal jaga batasan? Buat Prisil? Kalau dari saya sendiri yang susah tuh untuk say no karena biasanya tuh gak enakan sama temen gitu sih Siapa Kak. tuh yang pernah ngerasa gak enakan ya? Terus gimana dong Pris? Ya jadi mungkin ini cerita pengalaman ya Kak. Waktu itu tuh pernah besoknya aku tuh ada ujian. Nah tiba-tiba ada temen tuh nge-call gitu. Nah terus karena gak enak kan untuk nge-reject ya udah jadinya aku angkat call-nya gitu. Terus ternyata ceritanya semenit 2 menit? Nah ternyata ceritanya cukup panjang gitu dan akhirnya karena besoknya aku ujian, aku perlu belajarnya jadi begadang gitu. Padahal sebenarnya harusnya bisa aja untuk aku say kayaknya gak bisa call dulu untuk sekarang karena lagi nyiapin ujian kayak gitu sih Kak. Nah tapi ngomong kayaknya jangan call sekarang agak susah gitu Iya ya? betul, susah banget Kak. Iya, katanya orang Bandung nih kita kan di Bandung ya. Katanya orang Bandung yang asli Bandung tuh banyak gak enaknya katanya. Tapi sebenarnya bener juga sih, saya juga pernah merasa ya, kayaknya gak enak ini, aduh gak enak udahlah iyain aja. Padahal akhirnya kita sendiri yang agak rugi ya. Ini kayaknya aku sedikit nge-review ya, yang jadi batasan kita, membuat kita bisa punya batasan yang sehat tuh yang pertama, kita gak ngizinin orang lain berbuat sesuka mereka sama kita ya. Jadi kita gak iya terus, gak yes man gitu kira-kira ya. Yang berikutnya apa tuh Pris yang kamu lihat tuh Yang soal kedua batasan? ini yang menurut aku tadi susah juga ya Kak. Kita harus tahu kapan ngomong iya dan tidak dan dengan alasan yang tepat juga. Jadi kapan iya, kapan tidak dengan batasan dan alasan yang tepat. Jadi gak bisa dong kalau bilang iya soalnya dipaksa. Gak bisa, Gak karena bisa ya? alasannya gak tepat kalau gitu Kak. Ya jadi bukan dari diri sendiri ya. Betul. Nah ngomongin dari diri sendiri berarti kita mau lanjut nih teman-teman ada namanya boundaries and yourself. Boundaries and yourself. Artinya seringkali keadaan itu bukan tentang pihak luar tapi tentang pihak kita sendiri. Ya, mungkin Pris bisa sharing tentang ayatnya nih. Di mana nih ayatnya nih? Oke, jadi ada ayatnya itu di Amsal 25 ayat 28. Dibilang orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota yang roboh temboknya. Nah,
Kalau kita bayangin kota yang roboh temboknya itu memang rada bingung gitu ya. Tapi zaman dulu, di zaman perjanjian lama, setiap kota, setiap daerah kekuasaan itu ada batasannya itu tembok. Kalau nggak ada temboknya artinya, daerah itu sangat terbuka dan rentan diserang musuh. Dicuri barang-barangnya, lalu, orang-orangnya juga bisa jadiin slave, jadiin budak, pokoknya tembok itu menentukan, kota itu aman atau enggak. Dan kalau nggak ada tembok, kota itu jadinya nggak secure, nggak aman. Jadinya penuh dengan, bahaya, sangat terbuka dengan, bahaya. Nah sama juga kalau Amsal menyamakan bahwa self control kita, pengendalian diri kita itu adalah kayak kubu pertahanan. Kalau kita nggak punya pengendalian diri, kita akhirnya ada di dalam constant danger ya. Bahaya terus menerus, secara terus menerus. Mungkin menurut kamu self control itu apa sih Pris? Self control tuh berarti kan pengendalian diri. Berarti itu dari diri kita sendiri gitu sih Kak, yang kontrol ya aktivitas kita, kegiatan yang kita lakuin itu tuh kita yang nentuin gitu, bukan berdasarkan orang lain gitu sih Kak. I see. Jadi ada hal-hal yang memang ada dalam kontrol kita ya. Betul. Bisa kita atur, bisa kita kendaliin. Dan saya lagi baca satu buku, judulnya Boundaries karya John Townsend. Teman-teman bisa Google juga, itu sangat bagus ya buat setiap kita. Karena tiap orang itu kalau nggak punya self control, akhirnya itu menjadi problem-problem yang besar gitu. Hal-hal kecil tapi jadi problem besar ya. Dibilang gini, our responsibility to control our own bodies. Jadi tubuh kita itu tanggung jawab kita katanya, bukan Betul. urusan orang lain tapi urusan kita. Looking at our own internal boundary conflicts. Jadi apapun yang terjadi di dalam kita itu kita yang bisa kendaliin, bukan Betul. minta orang lain gitu. Dan kalau tadi Priscil bilang, aduh ngerasa nggak enak atau segala macam, menurut kamu sebenarnya harusnya gimana sih? Mungkin bisa sharing nih ke teman-teman yang pernah ngalamin juga gitu. Oke, kalau mungkin sampai sekarang juga aku masih belajar ya untuk Hmm. say no gitu ya. Nah mungkin harusnya kalau emang ada ujian gitu besoknya kan berarti ujian yang lebih prioritas gitu. Berarti bisa aja ngomong ke temennya, sorry ini lagi nyiapin buat ujian nih besok dan di reschedule aja kapan call-nya kayak gitu. Jadi bukan dibiarin juga temennya kayak nggak gue nggak mau call tapi ya kita reschedule aja gitu kapan waktu call-nya gitu. Jadi reschedule is the kunci ya. Iya. Bukan bilang mentah-mentah bilang enggak, tapi bilang saat ini saya lagi ada ini, nanti kita kapan bisanya gitu ya. Jadi ada kayak jalan keluar lah kurang lebih ya. Betul. Itu bisa jadi contoh juga nih teman-teman. Kadang-kadang kita bilang, aduh nggak bisa, langsung aja bilang nggak bisa. Dan itu mungkin bikin teman kita jadi ngerasa kayak nggak Nggak dianggap, dipeduliin. nggak dipeduliin. Dan kayaknya itu saya pernah denger deh. Cerita-cerita dari para orang tua nih ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin nggak, oh kamu nggak ada waktu ya buat keluarga. Padahal kalau buat temen aja bisa ya. Padahal sebenarnya kita bisa ngomong ke orang tua kita kalau saya nggak bisa buat pergi di tanggal segini karena ada apa. Tapi saya bisanya di tanggal sekian gitu ya. Jadi ada jalan Betul. keluar. Nggak langsung nutup pintu, nggak langsung ngeblok tapi ada jalan keluar. Nah kalau saya sendiri sih itu bukan cuma masalah di zaman Priscilla aja atau di zaman teman-teman saat ini. Tapi dari dulu tuh memang namanya kegiatan itu kan banyak. Dan waktu itu saya pernah pulang sekolah, teman ngajakin, yuk beli kado, beli kado. Ya pernah gak sih zaman sekarang beli kado bareng Pernah, gitu ya. pernah. Beli kado bareng, ke mall bareng. Abis beli kado ke acara makan. Abis makan Jalan-jalan dulu. jalan-jalan ya. Terus ke mana gitu ya, ke acara apa dan akhirnya begitu pulang udah capek kan. Betul. Udah capek, nggak sempat bikin PR, padahal besok ada ulangan 2 atau 3 dan besokannya di sekolah ngantuk ya. Ada yang pernah ketiduran di kelas lagi Zoom mungkin, kalau sekarang kan ketidurannya lagi Zoom ya. Benar-benar. Ya, dan akhirnya nggak maksimal gitu. Karena semuanya diahin ngikutin flow-nya aja. Dan akhirnya saya bilang bahwa, iya nih ulangannya jelek soalnya kemarin pergi main. Padahal kan salahnya saya ya. Seharusnya saya yang mengatur kapan waktu saya main, kapan saya waktunya pulang gitu. Betul. Ngatur Gitu. prioritas juga ya Kak berarti kalau kayak gitu. Iya betul prioritas ya. Kalau dari pengalaman kamu nih Pris, apa aja sih yang harus ada batasan-batasannya menurut kamu? Sebenarnya banyak banget ya yang harus kita atur, ada batasannya. Mungkin salah satunya dari waktu kali ya Kak.
waktu. Gimana tuh? Kita harus punya batasan dalam waktu. Contohnya berarti kalau waktu itu kayak tadi tuh misalnya ngatur jadwal. Ngatur jadwal mana yang lebih prioritas dulu gitu. Kita harus lakuin itu gitu. Kalau misalnya diajak main sama temen sama belajar untuk ujian berarti kan lebih prioritasnya untuk ujian dulu gitu daripada main. Kalau ada tugas buat nanti, biasa Priscil tim deadline atau tim nyicil? Tim nyicil sih walaupun kadang kalau kepepet mah pasti pernah ya ngerjain deket-deket gitu. Tapi sebisa mungkin dikerjain kalau dikasih tugas tuh langsung kerjain hari itu gitu sih. Wow, siapa di sini yang tim nyicil guys? Kayak Priscil. Oke, kayaknya saya melihat wah ada jutaan teman-teman kita yang bilang oh saya tim nyicil. Yang tim deadline siapa nih? Tim deadline ada? Tim deadline coba. Waduh. Dalam hati aja ya kita ngangkat tangannya ya. Memang kalau deadline itu seperti memberikan semangat lebih. Betul. Kadang kalau deadline tuh jadi kerjanya cepet ya Kak ya. Iya, kerja jadi cepet, adrenalin meningkat, ide-ide jadi muncul tuh. Tapi kadang jadi kurang maksimal juga kalau kayak Iya. gitu. Memang luar biasa nih Priscil ya. Katanya di buku itu juga dibilang bahwa kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita dalam hal waktu, maka kita menjadi orang yang constantly on the edge of deadlines. Selalu dikejar deadline, selalu riweuh, ngos-ngosan dan aduh aduh ini belum beres, aduh ini. Jadi selalu rempong mungkin ya. Kayak dikejar-kejar gitu ya Kak ya. Dikejar-kejar terus padahal tugasnya udah dikasih dari bulan lalu mungkin, 2 minggu yang lalu, but still constantly on deadlines ya. Atau kalau ada rapat atau ada pertemuan kayak constantly datangnya mepet dan ngos-ngosan, lalu bilang aduh tadi macet, tadi apa, ada apa gitu. Jadi Kira-kira gitu. nyalahinnya keadaan ya Kak ya kalau kayak Iya. gitu ya. Nyalahin keadaan padahal sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Nah sebisa mungkin yang bisa dikontrol sama kita ya kita atur gitu sebisa mungkin ya. Itu. Nah terus tadi Priscil bilang waktu sama tugas-tugas ya. Ada lagi nih, saya pernah dengar temen saya cerita tentang dia susah banget ngendaliin makan katanya makan. Jadi dia doyan banget boba, terus dia makan boba terus. Lagi hobi aja. Lagi ngikutin tren juga mungkin ya Kak ya. Iya jadi nyobain segala boba yang baru dicobain gitu. Akhirnya ya kurang baik gitu ya. Akhirnya gimana coba menurut kamu akhirnya? Kalau makan boba terusan juga mungkin ususnya jadi penuh boba ya Kak ya. Ususnya jadi lengket gitu ya penuh boba. Dan gak sehat juga gula. Iya gulanya kurang, macam-macam lah ya. Yang pasti sebenarnya dalam hal makan pun kita bisa ngatur. Betul. Kadang kita bilang bahwa ya udah gimana lagi, nggak ada ini, nggak ada itu. Atau ya gimana lagi, sibuk jadi telat makan. Nah sebenarnya apakah kita bisa mengatur waktu kita agar kita bisa makan on time? Harusnya bisa ya. Usahakan lebih baik supaya kita bisa mengatur waktu makan kita. Ini salah satu self control. Dan bener banget kalau dibilang self controlnya tuh kayak kota yang ada temboknya. Karena bayangin kalau misalnya kita telat makan sehari oke lah. 2 hari mulai sakit-sakit masuk angin ya. Iya. Lama-lama 3 hari, seminggu. Wah ending-endingnya sakit mah ya Kak ya. Sakit mah atau tipes kali ya. Betul. Masuk rumah sakit juga Iya. ya. Itu eating. Ada lagi gak Pris yang harus dikontrol oleh diri sendiri nih? Mungkin tentang keuangan nih Kak. Perlu Waduh. dikontrol juga. Keuangan nih guys. Gimana keuangan apa sih emang anak-anak SMP SMA emang keuangan apa nih? Wah Kak sekarang kan sejak pandemi itu semuanya serba cashless gitu. Ada pakai OVO, GoPay dan kalau bayar kayak gitu tuh jadi kayak kurang kerasa ngeluarin uang gitu daripada cash. Kalau cash kan ada sesuatu yang berkurang gitu. Tapi kalau cashless jadi kayak oh ya udah tinggal klik terus udah aja beres gitu. Kan sekarang anak-anak suka yang instan ya Kak ya. Jadi adanya cashless tuh langsung kayak
oh ini gampang banget gitu ya cashless gitu. Jadi ya harus dikontrol sebenarnya. Jangan sampai ngelihat diskon langsung pesen kayak gitu. Diskon angka kembar ya. Iya. Ini bulan Juli udah lewat ya diskonnya, berarti tungguin diskon 88 ya guys ya. Loh kok jadi malah promosi ya. Berarti harus hati-hati ya kayaknya, begitu lihat diskon mumpung diskon akhirnya jadi ada apa tuh namanya, impulsif buying. Betul. Pernah gak impulsif buying? Pernah sih, pernah. Beli apa tuh coba hal paling bodoh yang lu beli? Gak ada kayaknya ya, Priscil gak pernah Apa ya? membeli hal yang gak penting nih guys. Pasti pernah sih, cuman kayaknya udah lupa sih Kak. Tapi pernah. Apa hal yang kamu beli saat lagi angka kembar nih teman-teman dan kamu nyesel ngapain ya beli ini gitu. Kayak saya beli apa ya dulu ya, mungkin beli sabun kayaknya. Kayaknya wah mumpung murah akhirnya ya ternyata itu bukan barang yang oke juga ya, cuma karena lagi murah aja gitu. Nah itu impulsif buying, gak bisa ngatur uang, udah gitu all about the cashless things itu juga bagian dari apa namanya, self Pengendalian control, diri, ya. boundaries and yourself. Itu kita bisa atur, kita nggak bisa nyalahin diskonannya, Iya betul. bukan salah diskonnya, bukan salah barangnya juga. Suruh siapa sih diskon, suruh siapa sih murah, jadi aja gue terpaksa beli kan, gak gitu juga gitu. Nah terus, ada lagi nih, lidah kita. Betul. Lidah kita ini bisa kita kontrol. Seperti misalnya gosip, apa yang bisa diomongin, apa yang harusnya nggak diomongin, itu bagian kita untuk mengendalikannya gitu. Bukan salah orang lain yang bertanya, tapi kitanya lah yang bertanggung jawab untuk mengatur apakah kita mau ngomong atau enggak gitu. Itu juga sesuatu yang bagian kita. Sama yang terakhir tadi udah apa aja sih? Tentang uang, tentang waktu dan tugas. Tugas, Tentang makan, makan. lidah. Nah, Lidah. dan juga soal kontrol dalam hal seksualitas ya. Apa yang kita tonton, apa yang kita pikirkan, waktu kita ada rasa tertarik dengan dengan lawan jenis dan apa yang kita baca, itu semua bisa kita kontrol. Jangan sampai kita baca komik yang enggak gitu, akhirnya kita berpikiran enggak juga. Itu ada di dalam tanggung jawab kita. Itu self control yang kita harus belajar ya. Kita harus pelajari. Tapi kayaknya waktu saya masih SMP, SMA, saya sering gagal nih untuk ngebangun self boundaries. Menurut kamu kegagalan itu kenapa tuh yang kamu pernah lihat dari pengalaman-pengalaman kamu? Macam-macam sih ya Kak kegagalan. Mungkin awalnya udah kayak, oh ya misalnya mau berubah nih, mau makan teratur gitu. Tapi pasti aja ada godaannya gitu kan, ngelihat ini kayak, oh enak nih, tapi misalnya boba gitu ya. Oh ada boba baru buka, pengen nyoba lagi. Ada lagi boba, pengen nyoba lagi kayak gitu. Mungkin ya jadi tergoda kali ya, gitu sih. Ada 3 nih katanya, yang jadi penyebab kegagalan kita. Yang pertama, kita nyalahin orang kayak tadi. Wah gara-gara ada boba nih, gara-gara enak sih. Siapa sih yang bisa resist gorengan ya teman-teman? Aduh saya paling sering banget gagal kalau lihat gorengan ya. Apalagi bakso goreng gitu. Waduh goreng-goreng lah pokoknya itu enak banget ya, crunchy. Lebih enak dibanding kalau makanan yang sehat gitu ya. Iya. Nah jadi pertama kita blame others, nyalain orang. Akhirnya kita nggak ambil responsibility atas diri kita sendiri. Terus yang berikutnya kita salah gaul. Ah benar. Ya kalau semuanya beli itu masa kita enggak? Ikutan ya. Iya betul. Apalagi kalau semuanya beli boba masa kita doang beli minum air putih kan kurang gimana ya gitu. Dan nanti yang sekali waktu semua lagi minum boba nih. Terus saya bilang enggak saya enggak gitu ya. Terus yang lain bilang udahlah sekali aja healing apa sih? Jadi refreshing, healing. Udahlah sekali-kali, jangan don't too hard to yourself. Bener juga ya. Ya butuh sugar, bener juga sih. Ya udah oke lah butuh sugar, akhirnya minum deh. Hari itu. Besoknya digituin lagi, udah sekali aja. Akhirnya tadinya sekali aja, Jadi berkali-kali. Ya. Sekali-kali is okay, tapi kita sendiri yang bisa tahu sekali-kalinya itu berapa kali ya. Itu. Jadi jangan sampai salah gaul. Nah yang terakhir nih,
kita mengandalkan kekuatan sendiri. Hmm, Ya, mau gimana juga kita ini diciptain oleh Tuhan, betul. maka yang bisa membantu kita untuk mengendalikan diri kita adalah Tuhan. Andalkan Roh Kudus dalam setiap hal karena kita ini lemah. Daging ini lemah, tapi roh ini kuat. Betul. Pernah gak sih kayak pengen banget gitu, pengen banget berbuat yang benar, tapi gagal? Ya Hmm, karena sebenarnya roh itu pengen, tapi dagingnya itu lemah. Jadi jatuh lagi karena ngelihat makanan enak, jatuh lagi, ngelihat diskon kembar, jatuh lagi gitu. Akhirnya kita nyesel dan jangan sampai tadi kita sempat ngobrol-ngobrol Prisa, jangan sampai kita berhutang ya katanya ya. iya betul. Kalau memang gak ada, jangan pakai Jangan apa tadi dibeli. kamu bilang? Oh ya, sekarang tuh kan ada pay later gitu Kak. Pay later, Waduh. GoPay later, Hmm. Shopee Pay later. Nah, kadang kan mungkin karena pengen banget gitu ya. Terus ya udah pay later padahal itu nggak baik gitu. Karena kan berarti itu kita berhutang kan. Jadi pay later, letternya bisa di pay gak tuh ya? Iya. Dipikirin dulu, dihitung dulu. Can we pay later? Jangan-jangan kita bilang pay later tapi later we cannot pay. Akhirnya kita jadi nambah-nambah utang gitu. Ya dari sekarang dilatih teman-teman dari sejak kamu remaja. Sebisa mungkin jangan dipakai apalagi kalau untuk barang-barang yang gak perlu-perlu amat ya. Betul. Ya mencukupkan diri. Nah kalau misalnya kita berkali-kali nih kita gagal dalam menjaga batasan diri sendiri, dalam self control, biasanya ciri-ciri yang pernah kamu lihat apa aja nih Pris? Ini nih Kak, mungkin kita jadi kehilangan kepercayaan terhadap diri kita sendiri gitu Kak. Jadi boro-boro ya Kak percaya sama orang lain gitu ya. Padahal sama diri sendiri juga jadi nggak percaya gitu Kak. Jadi jatuhnya trust issue juga sama diri sendiri gitu. Jadi nggak yakin gitu apakah saya bisa Mhm, apa enggak gitu ya. betul. Trust issue. Nah saya sering dengar sih, saya sering dengar ada trust issue dari teman-teman dan bilang bahwa saya susah percaya sama orang Mmm, itu dan kalau kita lihat lagi sebenarnya masih bisa dibenerin gak sih kayak gitu? Kalau bisa kamu lihat bisa Kak. bisa ya. Nah, eee, ada beberapa hal nih yang saya pernah lihat juga dan ini hal-hal yang bisa kita lakuin untuk bisa memulihkan kembali boundaries dalam diri kita. Memulihkan kembali trust, membangkitkan lagi trust dalam diri kita. Karena trust itu adalah basic, basic banget. Kalau kita nggak ada trust, seorang bayi waktu baru lahir, waktu dia pertama kali lahir ke dunia, yang pertama kali dia kembangkan itu adalah trust. Jadi waktu dia digendong sama mamahnya, dia kan nggak bisa lihat ya. Iya, Waktu dia digendong, waktu dia tahu, waktu dia nangis, dia diangkat sama mamahnya, dia bisa dapat makanan yang dia perluin, itu membangun trust dalam dirinya. Dan seorang bayi itu waktu dia keluar di dunia lain, kan tadinya dia dalam perut mamanya nyaman ya, anget apa, begitu dia betul. keluar dan dia nyaman dan dia tahu bahwa oh waktu saya butuh ini butuh itu ada ibu saya. Akhirnya dia tahu bahwa saya bisa percaya pada ibu saya, ada basic. Jadi memang trust itu basic banget. Kalau tadi kamu Mmm, bilang jadi nggak bisa percaya diri sendiri, akhirnya itu akan berbahaya. Kemana-mana pun dia jadinya gagal gitu, gagal mmm, karena gagal percaya diri sendiri, boro-boro percaya orang lain. Dan dalam relasi pun akan sulit untuk percaya, betul. gitu. Nah, buat ngebangun self boundaries nih ya, kita ngobrol ya Pris ya, menurut kamu gimana? Buat ngebangun self boundaries nih teman-teman, yang pertama kita cari tahu dulu kebutuhan kita apa, address your real needs, Mmm, kebutuhan kita apa? Kita butuhnya sebenarnya di mana nih problemnya ya, real needs-nya apa? Jadi bukan masalah tentang barang-barang, mhm, tapi something deeper inside, iya. ya apa yang kita butuhin. Mungkin mau nambahin tentang address your real needs dari Prisil? Ya mungkin apa ya, kalau tadi nih tentang yang diskon mungkin ya Kak ya, Mmm. kayak kita harus tahu apa yang kita butuhin karena kalau kita nggak tahu jadinya ya gampang kegoda lihat iklan diskon langsung beli 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 kayak gitu. Tapi kalau kita tahu nih apa yang kita butuhin, ya kita lebih jelas aja gitu Ya sih. beli bisa ya, Mhm, walaupun mungkin harganya agak lumayan tapi kalau butuh, ya beli gitu iya ya. betul. Jadi tahu bahwa kalau memang kita perlu, it's okay. Tapi kalau memang Iya, nggak perlu, semurah apapun, sediskon apapun, jangan. betul. Selucu apapun juga ya Kak. Selucu apapun ya. Ya cewek-cewek selucu apapun ya, kadang-kadang ih gemes Iya gitu ya, benar lucu banget. benar.
Ya itu kayaknya dulu saya sering terjebak sih sama hal seperti itu ya. Begitu pulang ngapain sih tadi gue beli penghapus lucu kayak gini gak ada gunanya juga. Dipakai ngehapus gak bersih gitu. Tapi disimpan juga jadi Buat sampah. apa Buat ya? apa? Iya. Ya gitulah ya. Jadi mulai hari ini kalau selucu apapun kalau gak penting jangan. Nah, jadi address your real need. Apa kebutuhan kita. Yang kedua nih teman-teman. Izinin diri kamu untuk gagal. Allow yourself to fail. Untuk self boundaries itu gak mudah ya. Jadi kalau misalnya gagal, ampuni maafkan diri kamu, lalu berjuang lagi. Jangan nyala-nyalain diri ya. Jangan sampai kita jadi menjelek-jelekan diri sendiri Iya, gitu. betul. Pernah gak kamu gagal dalam self boundaries? Pernah. Mungkin tentang waktu kali ya, Waktu. ngatur waktu gitu. Kadang kan apa ya, mungkin sekarang sosial media nih, teman-teman mungkin ada TikTok, ada Instagram juga sekarang kan ada Reels gitu. Kadang kalau scroll-scroll kan gak kerasa gitu ya Kak ya, Iya. tiba-tiba udah 1 jam, 2 jam yang kayak gitu. Jadi harusnya waktunya buat apa, malah habis gara-gara sosmed kayak gitu. Pernah gagal. Ada tipsnya mungkin supaya gak terjebak dalam scroll berjam-jam? Ada Kak, jadi kalau di handphone tuh mungkin beberapa tuh ada timer gitu. Jadi Screen time ya? iya, jadi di aplikasi itu tuh bisa ditargetin misalnya per harinya mau 30 menit atau misalnya maksimalnya 1 jam gitu dan itu buat aku membantu banget sih karena ada reminder-nya nih tinggal 10 menit lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah ada timer tetap gak dijalanin, Ya sama aja bohong sama aja bohong ya. Iya. Aku namain satu lagi nih, selain timer itu saya pernah nyobain juga, caranya adalah pindahkan si aplikasi itu ke halaman agak belakang. Jadi nggak kelihatan ya Kak Iya, ya? betul. Kalau dia ada di halaman paling depan, akhirnya tanpa sadar nih jempol ini kayak udah punya apa ya, otomatis. Pencet, scroll gitu, padahal nggak ada keperluan juga. Tapi kalau dia ditaruh di halaman ke paling belakang, kan tahu ya bisa page-nya di paling belakang, akhirnya jadi kelupaan juga sih karena nggak ada gitu. Kayak kita harus intentionally pergi ke page itu untuk ngebuka si aplikasi itu gitu. Ya, jadi boleh dicoba ya guys ya, nanti kalau ada sharing apapun boleh cerita-cerita sama kita, yang ini efektif, yang ini enggak gitu ya. Dan jadi yang pertama tadi cari tahu kebutuhan kamu apa. Yang kedua, izinin kegagalan itu menjadi guru yang terbaik buat kamu. Jangan jadi judgment, tapi justru jadi guru yang terbaik buat kamu. Nah yang terakhir nih, yang ketiga nih, cara buat nge-develop self boundaries. Surround yourself with people who are loving and supportive. Jadi pastiin kamu ada bersama dengan komunitas yang mendukung untuk kamu membangun self boundaries. Betul. Kalau kamu sendiri gimana nih Pris? Menurut kamu sekeliling kamu udah jadi komunitas yang suportif belum tuh? Puji Tuhannya udah Kak, aku dikelilingin orang-orang yang suportif. Jadi mereka nerima kalau kamu bilang enggak ya. Iya. Dan mereka juga ingetin, Pris jangan kayak gini, jangan kayak gitu Betul, ya. berani negur juga waktu aku salah, nggak diantepin gitu. Enggak diantepin. Bukannya kalau diantepin tuh enak ya? Enak tapi nggak baik kan. Gak selamanya dibiarin itu enak ya. Jadi kalau misalnya kita salah dan orang di sekitar kita nggak negur, itu sebenarnya satu red flags guys. Itu satu tanda bahaya. Kok kamu salah dibiarin? Ya. Itu aja udah tanda-tanda. Apalagi kalau disupport kalau salah. Udah salah disupport lagi, itu satu red flags. Justru waktu kamu tahu bahwa kamu salah dan ada orang terdekat yang berani bilang bahwa hey this is wrong. Harusnya gini gitu. Itu artinya dia pengen kamu jadi orang yang lebih baik lagi. Betul. Itu tanda bahwa itu adalah lingkungan yang suportif ya. Dan paling itu sih ya, ada 3 hal itu ya buat kita develop self control. Yang pertama tadi kebutuhan kamu apa, terus jadiin kegagalan sebagai pengalaman dan pastiin kita punya lingkungan yang suportif buat kita bisa bangun self control ya, self control kita. Self control orang-orang kan beda-beda ya. Betul. Ada yang mungkin dalam hal relasi, keuangan, waktu dan lain-lain itu. One day saya punya temen dia sering terlambat ya. Dia sering terlambat dan dia bilang, "Ya gimana lagi? Saya udah kayak gini dari kecil," dan gitu. Papa saya juga bilang buat lebih baik orang lain yang nunggu. Waduh. Daripada saya yang nunggu, nah gitu. Nah, waktu itu saya bilang, waduh ini gak bisa kayak gini juga. Dan saya bilang bahwa
waktu kita terlambat, itu kita akhirnya nggak menghargai orang lain dan saya yakin kamu pasti bisa berubah gitu. Tanpa tanpa disangka dia mengerti dan dia berubah dan akhirnya dia Wow. menjadi salah satu orang yang paling on time. Wow, keren banget. Iya bahkan dia bisa jemput-jemputin yang lain dulu tuh dan dia tetap datang on time. Gitu. I think kalau kebenaran disampaikan pasti orang yang ingin berubah itu, ingin benar itu akan menerimanya dengan baik sih. Betul betul. Berarti orang di sekitar itu Mhm. penting banget ya Kak ya? Iya penting banget karena itu adalah buah roh ya. Ya definisi self control itu salah satunya itu adalah buah roh. Betul Selama kita pengen kenal Tuhan, pasti ada buah-buah roh yang muncul. betul. Kalau buah roh itu nggak ada, ya itu jadi tanda juga buat kita bahwa wah kita harus lebih 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 dekat lagi nih, lebih kenal lagi sama Tuhan supaya ada buah roh yang kita hasilkan itu. Oke Kak, tentang buah roh nih, pasti teman-teman semua juga di rumah pengen ya berbuah, Mhm. menghasilkan buah-buah yang baik gitu. Tapi gimana nih kalau misalnya tadi nih yang poin 3 Kak, kan harus dikelilingin sama orang-orang yang suportif gitu. Tapi gimana sih cara mendapatkan lingkungan yang suportif itu Kak? Nggak semua orang punya lingkungan yang Iya, suportif ya. Salah satunya adalah, waktu kamu sekarang lagi nonton ibadah online, ini adalah salah satu hal yang, baik nih buat kalian. Dan abis ini nanti kita akan ada, small group dan ada scan QR code juga nih, kalian bisa scan QR code buat ngehubungin, kakak pembina agar kamu bisa ikutan small group yang ada. Nah tapi gini Pris, small group itu bukan berarti kamu bertemu dengan orang yang sempurna. betul. Tapi kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sama-sama ingin berubah. Nah, Sama-sama pengen tahu Tuhan kayak gimana, pengen hidupnya lebih baik. Itu justru kamu akan ketemu dengan orang-orang yang sama-sama gak sempurna kayak kamu, sama-sama gak bener tapi pengen bener. Orang-orang yang ingin benar. ya. Jadi kamu gak akan temuin, wah ini orangnya sempurna banget udah bener, enggak. Tapi orangnya pengen bener. Yang paling penting itu adalah kita bertemu dengan orang-orang yang sama-sama ingin melakukan kebenaran. Pengen practice the truth. Mmm. Itu sih yang paling pertama. Jadi tumbuh bareng-bareng juga ya, walaupun belum Betul. sempurna tapi sama-sama bertumbuh menjadi ke arah yang baik gitu ya Iya Kak? tumbuh bareng ya. Ya, Kan, dulu juga kan kamu gak kayak gini ya awal-awalnya betul. ya. Heeh. Awalnya kamu kayak gimana tuh Pris dulu-dulu? Wah, jauh banget Kak dari hari ini gitu, ngomong di depan sini juga kalau Priscilla yang dulu mah nggak mungkin gitu. Terus, melayani pelayanan dulu awal-awal disuruh pelayanan nggak mau gitu, kayak nggak mau ngapain yang kayak gitu. Mmm. Ya tapi ya gabung di komunitas dan belajar, lebih dalam lah ya tentang Tuhan, ketemu teman-teman yang suportif jadi tumbuh bareng-bareng sampai hari ini dan ya sampai ada di sini hari ini gitu. Iya jadi udah berapa tahun nih kamu berarti dari awal, pertama kali ikutan sel group ya? Dari kelas 7 berarti udah hampir 8 tahun, Kak. Wow 8 tahun. Jadi teman-teman gak ada yang instan, Mmm. dalam membangun self boundaries juga gak ada yang instan, gak akan tiba-tiba jadi perfect sempurna gak akan. Tapi waktu kita mau ada niat, ada keinginan untuk, bangun self boundaries supaya hidupnya bisa dalam track-nya Tuhan. Nah ketika kita mau, pasti Tuhan pun akan bantu. Betul. Ketika kita mau, Tuhan pun akan kasih orang-orang yang suportif, Tuhan akan datangin, orang-orang yang memang bakal, membimbing kita, bantuin kita. Tapi waktu kita ngerasa nggak mampu, tenang aja Roh Kudus akan memampukan kita, gitu. Dan, ini adalah disebutnya kan hari ini tema kita adalah boundaries and yourself. This is about you and God, you and your boundaries. So, apapun yang terjadi dalam masa lalu kamu, dalam kondisi keluarga kamu, Tuhan bisa ubah. Karena bagi Tuhan, masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita itu Tuhan yang pegang, kamu yang bertanggung jawab, bukan tergantung dari masa lalu. Masa lalu kamu tidak akan menentukan masa depanmu. Jadi kalaupun dulu pernah salah, ya udah, yang dulu ya dulu, bertobatlah, bangun kebiasaan yang baru lagi. Jadi hari ini saya mau ajak kalian, kalau hari ini kamu pengen untuk membangun hal yang baru, self boundaries yang baru, kalau mungkin udah banyak hal yang diterobos, yang dilanggar, mungkin dalam hal keuangan, dalam time management, dalam apalagi dalam relasi dan lain-lain ya, dan kamu mau berubah, mau bertobat. Stop
untuk nonton hal yang gak bener. Stop untuk main games tanpa batas. Stop semuanya dalam pengeluaran-pengeluaran juga yang gak penting. Mau bertobat? Mari kita datang sama Tuhan. Saya mau ajak kalian buat serahkan hati kalian, hidup kalian, dan ambil titik di mana kamu bisa mulai hal yang baru. Karena dalam Tuhan selalu ada awal yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini bersyukur karena dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Dan hari ini Tuhan kami minta ada hal yang baru dalam kehidupan kami. Kami mau belajar ada self control, bangun kembali tembok kami, membangun kembali batasan-batasan dalam hidup kami sehingga kami bisa berjalan dengan aman dalam Tuhan. Saat ini Tuhan aku berdoa untuk setiap teman-temanku yang mengalami banyak hal buruk sebelum-sebelumnya, mengalami hal-hal yang melanggar batas Tuhan. Hari ini kami memutuskan, kami bertobat dan segala hal yang melanggar batas ini kami mau tutup sampai sini saja. Kami mau memulai hidup kami dengan penuh pengendalian diri. Ada buah-buah roh, ada keputusan yang tepat yang tidak melanggar keinginan Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau terima Yesus sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami. Dan kami mau belajar ada buah roh yang dihasilkan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ada self boundaries yang kuat karena Tuhan yang membimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, buat teman-teman nih yang mau join small group kita, mau ketemu sama teman-teman yang mau bertumbuh bareng, kalian bisa langsung ya scan QR code di bawah ini. Dan buat kalian juga yang mau didoakan, kalian juga bisa langsung scan QR code di bawah ini karena nanti akan ada para pendoa yang siap mendoakan kalian. So, happy weekend. God bless you.